Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata Nino bacuramin Kak Sarga basengat Kak Jubata. Halus. Oke, bersama kita podcast Kelurahan Nyalongkop. Saya sendiri sebagai MC ya. MC ya. Perkenalkan saya Dani. Kasih Trantikum Kelurahan Nyalongkop. Sudah hadir narasumber kita Bapak Honoris selaku Ketua Koperasi Merah Putih dan dibersamai oleh Bapak Luas sebagai pengawas Koperasi Merah Putih. Sebelum itu saya ingin bertanya nih dengan Bapak Honor. Adik kata Nino lagi. Sehat Pak Honor? Sehat. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Honor bagaimana Koperasi Merah Putih ini dari awal dari pembentukan sampai sudah beberapa kali sudah dibentuk ya Pak ya? Boleh Pak Honor? Sekalian kita promosi kepada masyarakat kita di Kelurahan Nyalongkop. Oke, Pak Dani, terima kasih. Selamat siang, saudara. Ya. Ya, jadi kalau ditanya berkaitan dengan dari awal pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Nyalongkop, ya pada waktu itu tanggal berapa kita kemudian tanggal 27 Mei kemarin dibentuk pembentukan Kelurahan Nyalongkop itu merupakan pengurus dan pengawas. Ya, jadi yang sesuai ketua itu saya, kemudian dengan sekretaris itu fungsi bapak itu Pak Dekor dan Laura, kemudian pengawasnya Laura sendiri dan Pak Edi dan Mulia. Jadi karena Koperasi Merah Putih kan salah satu program dari pemerintah pusat juga, jadi kita sebagai masyarakat Nyalongkop mengambil politik dengan awal kemarin pengurus. Kemudian setelah terpilih pengurus, kami juga sudah mengadakan rapat pertama kemarin, di mana di rapat itu pembahasan kami sudah menentukan tentang di mana sekretariat Koperasi Merah Putih Kelurahan Nyalongkop yang akan ditentukan. Kemudian kami juga sudah sedikit membahas tentang logo dan cap. Jadi nanti untuk rapat ke depannya itu akan terus kami lakukan sesuai dengan keperluan, karena kita ini juga orang yang sibuk ya dan suka rela untuk melakukan waktu. Ya, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih itu adalah koperasi yang berbasis warga yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Itu tujuan pemerintah ya, di mana setiap desa atau kelurahan itu berwajib memiliki Koperasi Merah Putih yang membentuk ekonomi kerakyatan yang dimulai dari bawah. Itulah program pemerintah yang dimaksud. Kemudian fokus utama kami di Kelurahan Nyalongkop ini adalah untuk menyatukan kekuatan untuk usaha kecil, kemudian ibu-ibu rumah tangga, pemuda dan pelaku UMKM agar bisa saling membantu, saling untung. Jadi bukan untuk sekedar simpan pinjam, tetapi juga untuk koperasi, produksi dan pemasaran. Itu Pak Daniel. Ini kalau Pak Luah ini kan selaku sebagai pengawas juga ya. Maaf Pak Luah nih, sebagai Pak Luah ini bukan sebagai Pak pengawas ini. Ini kan kalau bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam mendukung koperasi ini Pak? Baik, terima kasih Pak Dani. Ini pertanyaannya luar biasa nih Pak. Jadi tentu peran kelurahan menjadi salah satu pelaksana terkait dengan arahan Bapak Presiden yang untuk kelurahan koperasi kelurahan di setiap desa. Jadi salah satu kita itu adalah mempercepat proses pembentukan koperasi Merah Putih dan tandai dengan percepatan kita pada hari 27 Mei itu, sehingga kami bersamaan kegiatan sosialisasi oleh Dinas
dan Depok ya, yang menangani dinas terkait ya, kita siang setelah sosialisasi kita langsung pembentukan salah satu bentuk percepatan yang kita lakukan ya untuk tadi kalau bulan Mei itu kan secara ini memang mungkin agak sedikit terlambat ya, jadi informasi pembentukan itu kan sudah cukup dari bulan April ya. Nah tentu kami sangat menyambut baik ya Pak Yani karena ada di Koperasi Merah Putih ini ya. Memang kita di kelurahan ini kan menjadi tadi punya harapan baru terkait dengan potensi perubahan ya. Bagaimana kita itu dengan ada hadirnya koperasi ini dan yang katakan peluang besar kita untuk bisa mengembangkan lebih lanjut potensi. Ini kita kan udah berapa kali rapat nih, Ketua? Ya, karena waktu itu dari pembentukan pengurus kami baru sekali rapat ya. Itu karena juga mengingat karena anggota di pengurus juga memiliki kesibukan masing-masing. Dan rencana rapat kita nanti saya itu tadi hari Senin kembali rapat belum ditentukan. Maaf nih, Pak Ketua. Kalau saya ini kan tinggalnya di Sungai Garam, mungkin belum sampai ke situ kali pembahasan sebelum rapat ya tentang ini. Saya mau tahu dia nih. Saya kan aslinya kan Sungai Garam. Nah, kalau saya mau jadi anggota kelurahannya Hongkong nih, apakah ini bisa ya Pak Lurah ya? Iya, jadi itu kalau berkaitan dengan saya kasih persyaratan dulu ya Pak ya. Nah, boleh tuh Kalau persyaratan untuk menjadi anggota di Koperasi Merah Putih itu yang jelas itu warga negara Indonesia ya. Yang jelas kemudian kalau syarat-syarat administrasinya itu warga cukup mendaftar dengan membawa KTP, kemudian juga membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan dan disepakati dan ditentukan kemarin. Kemudian masyarakat tersebut juga mengisi formulir keanggotaan. Kemudian tadi berkaitan dengan yang Pak Dani tanyakan, itu kami juga belum tahu ya apakah anggota Koperasi Merah Putih ini khusus di kelurahan setempat atau boleh juga mungkin warga dari kelurahan lain itu menjadi anggota di kelurahan yang seperti kami tahu. Jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ronald. Mantap. Jadi untuk Pak Lurah nih, mungkin harapan sebagai harapan Pak Lurah nih gimana nih kalau Koperasi Merah Putih ini? Baik, kalau harapannya tentu kita sangat bukan bergantung ya, tapi ya ini kalau berjalan dengan baik dan sempurna, tentu ini menjadi membantu pemerintah dalam melakukan mengatasi persoalan-persoalan. Salah satu adalah persoalan yang ada di lapangan itu kan lapangan pekerjaan, terus masalah pengentasan stunting, ya, terus ya banyak beberapa hal itu tentu ya, dengan harapan dengan adanya kegiatan kolaborasi pengurus dengan pengawas, terus kooperasi dengan masyarakat ya, tentu ketika berjalan bergulir itu akan membantu tadi meningkatkan ya tadi pengentasan persoalan. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan misalnya dari gerai-gerai yang atau layanan-layanan yang akan kita buka ya, misalnya layanan yang sudah dirikan bisa klinik atau apotek desa ya, nah itu kan tidak akan membuka ya salah satu kebutuhan masyarakat itu sangat penting ya, layanan terkait dengan kesehatan ya. Masyarakat keluarnya apa tidak jauh lagi membeli obat, tapi dia sudah ada di satu sisi lapangan pekerjaan terbuka di situ. Harapannya kita mendorong masyarakat juga termotivasi, kalau terhadap klinik kita mau jadi apoteker, jadi perawat, jadi termotivasi. Nah itu dengan potensi yang ada juga nanti kita misalnya membuat layanan misalnya kita potensinya pertanian, perkebunan misalnya. Nah kita kan membantu masyarakat dari sisi pelayanan ya, kebutuhan untuk membantu masyarakat petani
kita, pendukung kita ketika perlu pupuk mereka juga tersedia. Akhirnya ketika tidak mengalami kesulitan terkait beberapa persoalan itu akhirnya meningkat hasil, ya kan? Kalau hasil meningkat tentu pendapatan bertambah kan? Ketika pertama pendapatan masyarakat juga nanti bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga nanti kayak stunting, kayak mungkin untuk sekolah mungkin bisa tersekarang ya membantu lah. Luar biasa nih, kalau kan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat atau warganya terkait yang ingin menjadi anggota, mau daftarnya di mana, atau ada nomor yang kita, bagaimana? Silakan disampaikan Pak Ketua. Ya baik. Kemudian kalau bagi masyarakat bukan yang mau ya, tapi harapan kita bukan karena program pemerintah, jadi semua lapisan masyarakat itu mendukung program ini bisa berjalan dengan baik. Kemungkinan kalau di awal-awal program kita ini kritis ya, Ya. kita kritis, jadi bukan juga bangga sih, tapi memang ini harus kita ambil karena di setiap kelurahan dan desa itu harus ada pengurus yang terpilih dan menjalankan program ini. Mungkin di awal memang berat, namanya penting memang berat. Tetapi setelah nanti berjalan saya yakin bahwa semua program yang dicanangkan pemerintah itu akan bermanfaat untuk masyarakat ya. Bagaimana nanti barang itu berjalan dengan baik atas dasar dukungan dari masyarakat tempat. Kemudian kalau mendaftar nanti karena sementara sekretariat itu masih di kelurahan, pastilah masyarakat itu datang di kelurahan nanti akan membuat segala pendaftaran dan mengajukan. Nanti kalau sudah ada sekretariat yang jelas dan kepada kami, maka masyarakat semua boleh datang ke sekretariat untuk mendaftarkan anggota koperasi narkotik. Terima kasih. Baik, warga yang saya hormati, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat informatif dari Ketua Koperasi Merah Putih Bapak Honorius, dan juga dari luar kita tercinta sekaligus pengawas koperasi Bapak Mahmudi Febrianto. Semoga melalui podcast ini kita semua makin memahami pentingnya koperasi sebagai alat gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Mari kita manfaatkan koperasi Merah Putih sebagai wadah untuk menabung, berkembang dan saling mendukung. Bagi warga yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut, silakan datang langsung ke sekretariat koperasi di kantor kelurahan atau bisa juga menanyakan lewat RT masing-masing. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh warga. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema menarik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat membangun Nyahungkop yang mandiri dan sejahtera. Nyahungkop bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.